Iya, daging ini biasanya tidak bertahan lama ya, Betul. sehingga pasokan daging kurban melimpah selama 3 hari saat Idul Adha, bahkan sampai ada yang berlebih ya Sheila ya, dan akhirnya penyebarannya pun menjadi tidak merata. Betul, Fik. Nah, salah satu metode yang mampu mengawetkan daging kurbannya tadi itu adalah dengan cara dikalengkan atau dibuat kornet. Idul Adha menjadi salah satu hari besar umat Islam untuk berbagi kepada sesama. Tentunya dengan memotong hewan kurban seperti kambing dan sapi dan membagikannya langsung kepada yang membutuhkan. Namun kini ada pula pilihan kurban dengan cara mengalengkan dagingnya. Bagaimana sistem ini bekerja? Meski belum begitu populer, kini daging kurban Idul Adha banyak diolah dengan metode pengalengan. Hal ini merupakan upaya untuk mengawetkan daging kurban. Salah satunya menjadi kornet. Sama seperti kornet di pasaran. Hanya saja kornet daging kurban tak dijual bebas dan memiliki nilai ibadah. Salah satu lembaga amal sudah menerapkannya sejak tahun 2004. Mereka mampu mengolah seekor kambing kurban donatur menjadi 40 kaleng kornet. Sedangkan seekor sapi mampu diolah menjadi 350 kaleng kornet. Kami melihat beberapa penyaluran hewan kurban, daging kurban di beberapa tempat terjadi kericuhan. Kemudian juga kami melihat yang daging ini sebetulnya bisa kita optimalkan dengan baik bagi kemanfaatan masyarakat. Itu hanya habis dalam waktu 3 hari saja. Setidaknya 1.300 sapi dan 3.500 kambing sudah disiapkan untuk kurban tahun ini. Hewan-hewan ini dipotong saat Idul Adha dan hari Tasyrik. Daging yang sudah dipisahkan dengan tulang akan dibekukan dan diperiksa kelayakannya. Sementara untuk proses pengkornetan, daging yang telah digiling halus akan dicampurkan tepung, air, dan bumbu-bumbu. Kemudian dimasak untuk mematikan bakteri, lantas dikalengkan. Mbak, aku mau berkurban nih, tapi aku mau nanya-nanya dulu. Katanya berkurban dengan sistem pengalengan seperti ini bisa bertahan sampai 3 tahun ya Mbak ya. Ada tambahan pengawet juga nggak sih Mbak di sini Mbak? Di sini memang ada natrium nitrit ya. Natrium nitrit ini fungsinya adalah sebagai betul untuk mengawetkan sehingga kornet ini tahan sampai 3 tahun. Jadi kapasitas penggunaan natrium nitrit dan elektrosin ini adalah pewarna makanan, ini sudah sesuai dengan ketentuan bahan tambahan makanan sesuai dengan peraturan dari Kemenkes. Sekitar 500.000 kaleng kornet diproduksi lembaga ini dalam sekali Idul Adha. Penyalurannya dilakukan sepanjang tahun ke berbagai daerah terpencil yang kekeringan dan kelaparan, bencana serta perang. Tak hanya di Indonesia, tapi ke berbagai negara lainnya. Meski praktis, para ahli kesehatan menyarankan makanan ini hanya dikonsumsi dalam keadaan darurat saja, karena kornet mengandung pengawet. Bahan-bahan pengawet ini nanti dampaknya apa terhadap tubuh kita? Bahan pengawet contohnya biasanya natrium benzoat, natrium sitrat, artinya keasupan natrium akan meningkat. Dan ini hati-hati pada mereka yang hipertensi. Selain itu, kandungan gizi dalam kornet juga tak sebanyak daging segar. Dalam 100 gram daging sapi segar terdapat 288 kalori. Sementara dalam 100 gram kornet hanya mengandung 251 kalori. Apapun metode berkurban yang dilaksanakan, pastikan tetap dalam koridor agama. Dan daging yang dikurbankan tak terbuang percuma. Farhana Khalid, Niken Sasi melaporkan untuk NET. Ya, selain inovasi daging kurban dalam bentuk kalengan atau kornet seperti yang baru saja kita saksikan tadi, banyak juga yang kemudian memilih untuk berkurban di daerah-daerah yang memang lebih membutuhkan ya Sheila ya. Betul. Seperti daerah yang banyak warga miskin atau daerah-daerah yang terkena konflik atau perang seperti Betul, itu. dan saat ini juga sudah banyak lembaga yang mengurus soal itu ya Fik ya. Jadi kita berkurban di sana dan kurban kita akan disalurkan ke negara-negara yang tadi kamu bilang, negara-negara yang sedang konflik atau daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia gitu. Jadi semua tetap kebagian dan tersalurkan. Tapi kalau menurut aku ini yang penting niatnya. Niatnya ya, niatnya adalah berbagi dengan sesama ya.